Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Nicholas Depayaman dengan NPM 2457051010. Nama saya Anissa Syifa Hakim dengan NPM 2417051019. Siapa Pak? Em, Distribusi penerima 4G LTE. Boleh di zoom lagi nggak Pak? Oke, yang pertama, Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah penerima 4G tertinggi dengan 272 penerima, menunjukkan bahwa daerah ini memiliki infrastruktur 4G yang relatif baik dibanding dengan daerah lain. Yang kedua, Kota Metro. Kota Metro ini memiliki jumlah penerima 4G terendah, yaitu 22 penerima. Hal ini dapat diartikan bahwa permintaan atau cakupan 4G di kota ini mungkin lebih kecil. Kedua, ada distribusi penerima 3G. Kabupaten Waikanan memiliki jumlah penerima 3G tertinggi, yaitu 79 penerima, menandakan bahwa daerah ini sangat bergantung pada jaringan 3G dibanding dengan daerah lainnya. Yang kedua, ada Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yang tidak memiliki penerima 3G sama sekali. Hal ini bisa terjadi karena kedua kota tersebut telah sepenuhnya berimigrasi ke jaringan 4G. 3. Proporsi 4G terhadap total penerima. Sebagai bagian daerah, menunjukkan dominasi penerima 4G dibanding dengan 3G. Contohnya di Lampung Selatan, terdapat 220 penerima 4G dan hanya 37 penerima 3G, yang artinya sebagian besar masyarakat di daerah ini telah beralih ke 4G. Yang keempat ada kabupaten atau kota dengan ketergantungan tinggi pada 3G. Beberapa daerah seperti Lampung Utara dan Waikanan itu memiliki 75 penerima 3G dengan dan Waikanan memiliki 79 penerima 3G, menunjukkan angka penerima 3G yang cukup tinggi yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan akses infrastruktur 4G di daerah tersebut. Yang ada kota dengan fokus pada modern, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Kedua kota ini tampaknya telah mengalihkan fokus penuhnya ke 3G tanpa penerima ke 4G tanpa penerima 3G. Ini menunjukkan atau mencerminkan peran keduanya sebagai pusat perkotaan dengan infrastruktur komunikasi yang lebih baik. Yang terakhir ada rata-rata dan korelasi berdasarkan analisis Minitep ya.
Yang pertama itu rata-rata 4G di seluruh kabupaten atau kota dapat dihitung dari total penerima 3G, dari total penerima 4G dibagi jumlah dengan kabupaten atau kota. Yang kedua ada korelasi antara jumlah penerima 4G dan 3G dapat menunjukkan apakah daerah dengan infrastruktur 4G yang baik cenderung meninggalkan 3G. Selanjutnya, yang kedua itu berdasarkan analisis hasil Barslet dengan tes statistik, yaitu 1,78 dan p-value-nya 0,410. Yang pertama itu ada hasil dari hipotesis dalam Barslet test ya. Yang pertama, hipotesis 0 atau HO-nya, variasi dasar antara kelompok adalah sama atau homogenitasnya tercapai. Terus yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1-nya, itu variasi antar kelompoknya itu nggak sama atau homogenitas variannya itu tidak tercapai. Keputusannya karena p-value-nya lebih dari 0,05, jadi dari data tersebut itu gagal menolak H0-nya, yang artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa varian antara kelompok berbeda secara signifikan. Terus ada interpretasi datanya dari penerima 4G. Hasilnya p-value-nya sama dengan 0,410. Jadi keputusannya karena p-value-nya itu lebih dari 0,05, jadi hasil interpretasi data dari 4G tadi itu menolak H0-nya. Kesimpulannya, varian penerima 4G antara kabupaten atau kota dianggap homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Terus, untuk yang penerima 3G, hasil ujinya itu menunjukkan p-value-nya lebih dari 0,05. Sama aja kayak tadi. Jadi, gagal menolak H0-nya. Kesimpulannya, variasi penerima 3G antara kabupaten atau kota dianggap homogen karena p-value-nya untuk penerima 3G ternyata kurang dari 0,05. Kesimpulannya, varian penerima 3G antar kabupaten atau kota tidak homogen karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam varian antar wilayah. Oke. Jadi masuk ke terakhir kesimpulan gabungan. 1. Uji normalitas. Setelah kami melakukan uji normalitas pada data penerima 4G LTE dan 3G di beberapa kabupaten atau kota di Lampung, hasilnya menunjukkan bahwa data penerima 4G LTE memiliki distribusi data yang normal, nilai P lebih besar 0,05, dan data penerima 3G memiliki distribusi data yang normal, nilai P lebih besar 0,05. Kedua, uji Bartlett test. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada data penerima 4G LTE dan 3G, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk data penerima 4G LTE, nilai p-value adalah 0,410. Karena p-value lebih besar 0,05, maka hipotesis 0 yang menyatakan varians antar kabupaten atau kota adalah homogen, tidak ditolak. Untuk penerima 3G, nilai p-value menunjukkan bahwa varians antar kabupaten atau kota dianggap homogen atau asumsi sementara hingga perhitungan spesifik dilakukan. Ketiga, untuk uji ANOVA. Uji ANOVA dilakukan pada data penerima 4G LTE dan 3G. Dan nilai p-value ANOVA menunjukkan apakah ada perbedaan signifikan antar kabupaten atau kota. Jika p-value lebih besar 0,05, maka hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata penerima ditolak. Terakhir, kesimpulan secara umum. Hasil menunjukkan bahwa distribusi data penerima 4G LTE dan 3G secara keseluruhan bersifat normal. Varians antar kabupaten atau kota untuk kedua data tersebut bersifat homogen.
Dan terakhir, berdasarkan uji ANOVA, ada atau tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata penerima 4G LTE dan 3G antar kabupaten atau kota. Oke, saya lanjutkan ke moderator. Oke, untuk saya bagian mencari data dan menguji ANOVA. Oke, tugas saya di kelompok ini adalah mencari interpretasi datanya. Jadi data yang udah dicari sama Paula sama Nicholas, udah mereka tes di Minitab, saya tinggal cari dari interpretasi dari data yang mereka kerjain itu. Jadi apakah p-value-nya itu menolak HO atau gagal menolak HO. Jadi saya nyari interpretasi data dari yang udah dicari sama Paula dan Nicholas. Makasih. Oke. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.